Halo semuanya, selamat datang di channel AutoTune Indonesia. Kembali lagi bersama saya Bimo di segmen Mopcast Pilihan, segmen yang mengulas mobil-mobil bekas berkualitas versi AutoTune Indonesia. Dan pada episode kali ini kita akan mereview sebuah mid-size sedan dari pabrikan Toyota. Nah, seperti apa detailnya nanti kita lihat sama-sama ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel AutoTune Indonesia bagi kalian yang belum subscribe. Bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak. Share video ini ke teman-teman kalian, beri komentar, masukan, serta like video ini jika kalian suka dengan video ini. Nah, ini dia nih ya, unit yang akan kita review di episode kali ini. Toyota Camry XV50 tahun 2012. Nah, bisa dibilang Camry ini adalah versi yang pre-facelift ya, atau yang sebelum facelift ya, dari Camry berkode XV50. Karena untuk Camry XV50 yang sudah facelift itu berbeda sekali ya di bagian frontal depannya nih, di bagian grill, bumper sampai headlamp dia berbeda dibanding generasi yang pre-facelift ini. Oke, yuk kita langsung lihat detailnya seperti apa ya untuk generasi yang sebelum facelift ini. Di sini untuk bagian headlampnya dia modelnya memang seperti ini untuk yang pre-facelift ya, tahun 2012. Tetapi dia sudah menggunakan high day projector nih untuk lampu utamanya. Tetapi untuk lampu sen dan lampu jauhnya dia masih menggunakan bohlam halogen biasa. Nah, dia grillnya bilah-bilahnya banyak ya. Ada 5 bilah chrome nih ya. Karena untuk di XV50 yang sudah facelift itu dia grillnya berubah menjadi pipih ya. Lebih tipis dibanding ini. Di bagian bawah dia sudah dilengkapi dengan fog lamp nih ya. Fog lampnya juga sudah kristal multi reflektor, tetapi bohlamnya dia masih menggunakan bohlam halogen biasa. Dan di sekeliling fog lampnya dia dikasih aksen chrome nih ya. Kemudian di bagian bumpernya juga sudah ada sensor parkir ya, atau corner sensor nih. Dan di sini mesinnya dia berkode 2ARFE berkapasitas 2500 cc, dual VVT-i, 4 silinder ya tentunya ya. Dan mesin ini dapat menghasilkan tenaga maksimum itu sekitar 181 PS di 6000 rpm dan torsi maksimum itu sekitar 230 Nm di 4100 rpm. Dan di sini baik generasi pre-facelift ataupun yang facelift dia mesinnya masih sama ya untuk XV50 ini. Kemudian di sini untuk ruang mesinnya kita lihat dia sudah dicat warna bodi ya untuk kelas ini memang. Begitupun dengan kap mesin dia sudah dicat warna bodi dan sudah ada peredam karpetnya nih. Di sini untuk kap mesinnya dia sudah menggunakan hidrolik ya. Mesinnya tentunya sudah menggunakan injeksi ya sebagai penyuplai bahan bakarnya. Pengeremannya dia juga sudah lengkap nih, sudah ABS, EBD dan BA nih ya. Di sini ya untuk ABS-nya nih. Nah, kalau kita lihat dari samping ini ya, ini dia paling kelihatan kalau misalkan ini tipenya V. Karena untuk Toyota Camry ini dia memang ada beberapa tipe ya. Tipe paling atas itu ada tipe V seperti ini. Kemudian di bawahnya ada tipe G. Kemudian ada juga tipe yang hybrid ya. Yang hybrid itu kombinasi antara mesin bensin dengan motor listrik ya atau baterai. Di sini dia velgnya berdiameter 17 inci ya dengan profil ban 215/55 R17 dan memang modelnya seperti ini originalnya dan diberi finishing warna silver. Kalau misalkan tipe G itu dia lebih kecil untuk ukuran diameter velgnya. Untuk tipe G itu dia berdiameter 16 inci. Sudah ada emblem dual VVT-i nih karena tadi mesinnya dia sudah berteknologi dual VVT-i ya. Di bagian bawah pintu nih ya. Di sini sudah diberi aksen atau garnish chrome nih ya di sepanjang garis pintu dari depan sampai belakang. Untuk spionnya dia modelnya seperti ini, sudah lengkap juga ya, sudah ada lampu sen di spion nih. Tapi di sini dia belum LED ya untuk lampu sennya nih. Fitur-fitur spionnya juga sudah lengkap ya, sudah electric mirror, electric retract juga ya. Tetapi dia belum auto folding ya. Jadi kalau misalnya kita kunci nih mobilnya, dia belum melipat secara otomatis. Di tepian jendela dia sudah dilapisi dengan chrome juga nih ya di sekeliling jendelanya nih di sini. Kemudian untuk handle pintunya dia model seperti ini, model tarik. Bisa dibilang di sini chrome-nya hanya separuh karena di bagian atas dan tepian bawah, tepian atas dia masih berwarna sewarna bodi ya, berwarna hitam nih. Dan juga di sini dia sudah menggunakan smart entry ya. Kalau misalnya kita mau mengunci kita tinggal sentuh aja. Sedangkan kalau kita misalkan membuka pintunya, tinggal masukkan tangan aja seperti ini. Dia sudah otomatis terbuka. Tipe V itu dia sudah menggunakan keyless, sudah menggunakan smart key seperti ini ya, keylessnya.
Berbeda dengan tipe G. Kalau tipe G itu dia masih menggunakan anak kunci seperti biasa. Jadi masih nyolok-nyolok kunci ya. Keempat rodanya dia sudah menggunakan rem cakram. Dan tadi ya untuk fiturnya dia sudah ABS, EBD dan BA ya. Udah lengkap nih untuk fitur keselamatannya. Bagian stop lampnya dia modelnya seperti ini. Untuk yang XV50 sebelum facelift ya. Dia mikanya masih berwarna merah dikombinasi dengan mika clear nih di bagian lampu mundur dan lampu seinnya. Dan di sini untuk lampu remnya dia sudah menggunakan LED ya, LED titik-titik nih di sini. Tetapi untuk lampu sein, lampu mundur dan lampu senjanya nih dia masih menggunakan bohlam biasa ya. Bagian sini dia ada garnish plat nomor nih di sini yang dilapis dengan chrome ya, yang lumayan agak tebal nih ya. Dan di tengah-tengahnya sudah diberi logo Toyota yang lumayan besar. Di sebelah kiri saya di sini ada emblem Camry. Kemudian di sebelah kanan saya ada emblem tipenya 2.5V. Di sini juga sudah dilengkapi dengan reflektor ya, yang modelnya pipih seperti ini. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir sebanyak 4 titik nih. Di sini dia untuk kaca belakangnya dia sudah lengkap ya. Sudah ada rear defogger dan juga sudah ada print glass antena. Karena memang untuk Camry ini dia antenanya bukan model yang tangkai ya, yang ada di atas ataupun shark fin yang di tengah. Tapi dia antenanya sudah tertanam di kaca belakang. Di sini dia door trimnya bisa dibilang soft touch ya untuk bahannya nih dia. Di bagian sini dia berbahan kulit ya, begitupun armrestnya nih. Dan di sini kita lihat untuk handle pintunya dia dilapis dengan bahan sejenis chrome ya di sini ya. Bagian sini untuk power window-nya dia auto hanya sisi pengemudi aja ya, tapi dia autonya udah up and down. Kemudian juga sudah lengkap ya, sudah ada central lock, power door lock dan juga electric mirror ya. Di sini juga sudah ada kompartemen nih ya, sudah ada satu buah cup holder, door pocket, speaker dan juga sudah ada lampu di pintu nih ya untuk warning ketika kita membuka pintu ya ketika di malam hari. Tipe V dia memang berbahan kulit ya di bagian door trimnya nih, berbeda dengan tipe G. Kalau tipe G dia masih berbahan fabric ya, tidak kulit seperti ini. Di sini di bagian pintunya dia sudah diberi seal plate nih ya. Seal plate-nya lumayan mewah nih, ada aksen metalnya seperti ini dan ada tulisan Camry-nya ya di bagian tengahnya. Kemudian untuk joknya sendiri dia sudah lengkap. Di sini bisa dilihat untuk elektriknya dia ada sliding ya, ada reclining, bahkan sampai ke lumbar supportnya nih. Ada head adjusternya juga ya di sini ya. Dan yang saya rasakan untuk kursinya juga enak ya. Lumayan empuk. Dan di sini dia memang sudah bawaannya sudah kulit ya untuk lapisannya, karena ini tipe yang V. Kalau misalkan tipe yang G itu dia masih fabric. Tipe V ini memang dia sudah menggunakan keyless ya, smart key sudah keyless. Jadi sudah ada engine start top-nya. Kemudian di bagian atasnya ada dua tombol nih. Ini adalah tombol untuk sensor parkir dan ini adalah tombol untuk shortcut menu ya, shortcut menu untuk navigasi atau DVD di sini. Kemudian di bagian atasnya nih ada kisi-kisi AC ya, yang mewah nih ya. Dia sudah diberi aksen wood panel berwarna gelap, aksen silver dan juga chrome di sini. Dan juga kisi-kisi AC-nya bisa dibuka tutup ya seperti ini. Kemudian kita lihat untuk lingkar kemudinya nih atau setirnya ya. Dia modelnya seperti ini, 4 palang dan mewah karena dia sudah ada jahitan kulit di sini dan juga sudah ada aksen wood panel berwarna gelap di bagian atasnya. Di sebelah kanan saya nih ada tombol untuk Bluetooth teleponi. Kemudian di sebelah kiri saya ada tombol audio steering switch nih ya untuk mengatur volume radio, volume audio, pergantian audio ya, mode-modenya. Kemudian di bawahnya ada tombol kecil juga nih. Ini adalah tombol display ya untuk mengatur display di speedometer. Nanti kita lihat fiturnya apa aja. Kemudian di bagian kanan saya nih di bagian sampingnya juga sudah ada tombol untuk cruise control ya. Kemudian di bagian kanan saya ada saklar lampu nih. Saklar lampunya dia sudah auto juga ya, sudah bagus nih, mewah, sudah auto. Dan juga di sebelah kiri saya ada saklar wiper nih yang sudah auto juga. Dan juga intermittennya sudah bisa diatur interval waktunya ya. Sama seperti di door trim tadi, di atas ini juga soft touch nih, empuk semua ya. Untuk speedometernya dia masih analog semua nih ya. Tetapi untuk beberapa MID dan odometer dia sudah digital nih. Di sebelah kiri itu dia ada tachometer ya, dia masih analog. Kemudian di bagian tengah sini ini adalah speedometer. Di sebelah kanan saya di bagian atas itu ada meteran bensin ya, ada atau fuel meter. Kemudian di bagian sampingnya lagi atau bawahnya ini adalah real time konsumsi BBM-nya. Dia model jarum juga ya, seperti itu, masih analog. Kemudian kita lihat untuk MID-nya nih di sebelah kiri ya, di sebelah kiri saya di situ ada outside temperature.
Kemudian ada posisi persneling ya, atau posisi gearnya nih. Nah, ini ada MID-nya nih ya di tengah sini. Di sini ada rata-rata berkendara. Kemudian di bawahnya ada rata-rata konsumsi BBM. Kemudian ada rata-rata kecepatan. Kemudian di bawahnya ada waktu berkendara. Kemudian ada Eco Driver Level ya, dia modelnya grafik seperti ini. Kemudian ada menu setting. Kita lihat ya menu settingnya apa aja. Nah, di sini untuk menu settingnya dia ada bahasa, eco indikator, dan exit. Nah, ini berbeda juga dengan tipe G ya. Kalau misalkan tipe G itu dia belum dilengkapi MID di bagian tengah situ. Lalu kita lihat MID di bagian sebelah kanan saya ini ada odometer yang sudah digital juga ya. Di sini fiturnya ada odo. Kemudian ada trip A, trip B. Nah, udah itu aja ya. Di bagian atas di sini kita lihat ya, di sini dia ada jam digital yang memiliki tempat khusus. Nah, ini yang saya suka nih ya. Kemudian di bagian bawahnya ada kisi-kisi AC, lalu di bagian bawahnya ada head unit nih. Dia modelnya seperti ini, memang terintegrasi ya. Dan sudah monitor juga, walaupun masih kecil nih monitornya ya, tidak seperti versi yang facelift, dia agak lebih besar untuk monitornya. Di sini untuk fiturnya dia sudah ada aux USB, radio, dan masih ada CD ya di sini ya. Ada menu navigasi dan juga sudah ada SD card nih ya di bagian sini nih. Kemudian di bagian bawahnya dia ada sistem AC-nya nih ya. Dan sistem AC-nya sudah digital seperti ini dan juga sudah lengkap banget nih ya, sudah dual zone, kanan kiri bisa mengatur suhunya sendiri-sendiri. Kemudian juga sudah auto climate, pengaturan arah semburannya sudah lengkap juga ya. Begitupun juga di bawahnya nih ada front defogger dan rear defogger. Dan juga ini ada tombol open close air-nya ya. Ada tempat penyimpanan terbuka yang lumayan dalam. Dan di bawahnya ada tempat penyimpanan tertutup nih ya. Ini lagi kebuka nih ya, dengan aksen wood panel juga nih berwarna gelap. Dan di dalamnya ini ada asbak dan soket lighter nih. Karena memang bisa bilang mobil Camry ini banyak dipakai oleh bos-bos ya, atau petinggi-petinggi lah. Nah, biasanya bos-bos itu kan masih suka ngerokok nih ya biasanya ya. Nah, makanya di Camry ini masih disediakan asbak dan soket lighternya. Tapi untuk power outletnya dia juga sudah ada terpisah. Nanti kita lihat ya di bagian konsol tengahnya juga. Di sini dia ada sistem transmisinya nih. Transmisinya dia modelnya gear AT 6 speed. Tetapi dia juga sudah ada mode triptoniknya nih di sini ya. Walaupun belum dilengkapi dengan pedal shift. Kemudian di sebelahnya ada tempat penyimpanan tertutup lagi nih ya. Nah, ini sebenarnya difungsikan untuk cup holder nih sebanyak 2 buah ya. Tapi ini yang punya lagi difungsikan untuk naruh barang-barang lain nih ya, seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini adalah power outletnya. Jadi selain ada soket lighter, ini dia juga sudah dilengkapi dengan power outlet. Karena biasanya untuk di mobil-mobil biasa ya, biasanya kalau misalkan ada power outlet, otomatis itu untuk soket lighternya itu udah hilang, udah nggak ada ya. Tapi untuk di Camry ini dia dua-duanya ada. Lalu kita bergeser ke belakangnya lagi. Di sini ada konsol box ya, yang berfungsi juga sebagai armrest nih. Di bagian atasnya dia berbahan kulit nih dengan rail stitching ya di sini ya. Dan di bawahnya ada konsol box yang lumayan dalam nih. Lanjut lagi kita ke bagian dashboard penumpang depan nih. Nah, di sini bisa dibilang aksen wood panelnya lumayan besar ya. Dan di bagian atasnya dia juga sudah dilengkapi dengan SRS airbag ya. Tadi airbagnya dia ada 2 di bagian penumpang depan dan di bagian pengemudi ya. Sudah ada 2. Di sini juga sudah ada laci dashboard nih yang sudah ada kuncinya. Dan dia modelnya soft opening ya untuk membukanya. Dan kalau kita lihat di sini kapasitasnya lumayan besar ya dan lumayan dalam nih untuk Toyota Camry ini ya. Kita bisa lihat ada 3 buah speaker ya di bagian paling kiri, tengah, dan paling kanan. Ya nggak heran ya, karena memang pengalaman dari pemilik Camry ya, banyak yang bilang juga audionya itu memang berkelas gitu loh, nggak perlu diapa-apain, bawaan pabrik udah berkelas seperti itu. Di sini untuk sun visor bagian pengemudi dia sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan juga sudah ada lampunya di sini ya. Kemudian di bagian tengah sini ada tempat kacamata dan ada lampu kabin nih ya, kanan kiri nih. Lubang kecil ini adalah ambient light nih ya. Dia kalau nggak salah warnanya biru nih kalau malam, jadi berpendar. Kemudian untuk sun visor bagian penumpang depan di sini juga sudah lengkap ya. Sudah ada vanity mirror dan sudah ada lampunya nih. Nah, ini tapi ini kita nggak bisa buka nih ya. Lagi ditempelin sama tempat tisu nih seperti ini. Dan di sini untuk sun visornya dia bahannya sudah
bludru nih ya, halus banget nih, nggak seperti sun visor mobil kebanyakan yang bahannya masih seperti vinil ya, seperti itu ya. Kemudian untuk hand gripnya dia modelnya sudah retract ya, sudah seperti itu modelnya retract. Seat beltnya dia sudah high adjuster ya, sudah bisa diatur tinggi rendahnya nih, seperti itu ya, udah lengkap nih. Di bagian penumpang depan dan pengemudi depan dia headrestnya sudah bisa diatur nih ya, untuk tinggi rendahnya sudah adjuster. Di sini door trimnya dia masih ada bahan soft touch ya, di bagian atas ini masih empuk. Kemudian di bagian bawahnya ada bahan kulit nih ya, di sini yang lumayan besar. Kemudian di bagian armrestnya juga empuk nih, berbahan kulit juga. Dan juga di sini untuk di sekeliling power window dia dikasih aksen wood panel berwarna gelap dengan aksen silver. Dan juga sudah ada asbaknya. Nah ini seperti yang tadi saya bilang ya, di sini memang bertebaran asbak. Kemudian di sini untuk handle pintunya dia dilapis dengan chrome ya. Kompartemennya ada cup holder sebanyak 2 buah ya, dan juga sudah ada lampu di pintu. Di bagian pintu dia sudah ada seal plate ya, sama seperti di depan tadi nih. Sudah mewah seal plate-nya berbahan metal dengan tulisan Camry di bagian tengahnya. Saya tingginya 172 cm ya. Kayaknya untuk di Camry ini nggak ngaruh ya. Karena memang mobil ini memang panjang banget dan itu memberi efek positif ke kelegaan kabin ya. Di sini bisa dilihat untuk legroom saya masih jauh banget nih. Saya masih bisa selonjoran nih, tuh. Dan di bagian kolong joknya nih ya, dia sudah ada backlight lampu nih ya. Dia sudah ada seat back pocketnya nih sebanyak 2 buah ya. Udah dapat AC nih untuk penumpang belakang ya. Di sini untuk kisi-kisi AC-nya modelnya seperti ini ya. Dia sudah bisa dibuka tutup dengan sedikit aksen chrome ya di bagian penutupnya nih ya, seperti ini. Dan juga di sekelilingnya sudah dikasih aksen wood panel berwarna gelap. Nyaman sekali dan busanya lumayan empuk ya. Tapi di sini sayangnya tidak bisa diatur ya untuk jok belakangnya nih, pengaturan senderannya nggak bisa diatur nih ya, masih fix dia seperti ini. Di jok belakangnya untuk headrestnya dia sebanyak 3 buah ya, tetapi yang adjustable hanya di bagian kanan dan kiri saja. Untuk di bagian tengah dia masih fix nih. Di bagian tengah sini juga sudah ada akomodasi nih ya, sekaligus berfungsi sebagai armrest. Di sini sudah ada akomodasi cup holder sebanyak 2 buah nih, dengan finishing wood panel juga ya di bagian luarnya. Di sini sudah ada akses ya, akses untuk ke bagasi belakang nih untuk ngambil barang, atau misalkan kalian membawa barang-barang yang panjang gitu ya, itu bisa dimasukkan ke sini ya, dari bagasi bisa langsung lurus ke bagian sana. Kemudian untuk seat beltnya sendiri, untuk di jok belakang dia juga sudah 3 titik ya, sudah lengkap nih untuk seat beltnya. Selain seat belt juga dia sudah isofix ya, sudah bisa bawa kursi bayi ini. Dia juga sudah ada hand grip yang modelnya retract seperti ini, dan juga sudah ada hook ya atau gantungan nih seperti ini. Dia juga sudah ada lampu kabin juga nih ya, atau lampu baca nih, kanan kiri juga seperti ini. Dan di tengah-tengahnya juga sudah ada ambient light-nya nih ya. Kalau malam nih berpendar berwarna, kalau nggak salah warna biru ya dia berpendarnya. Masih ada tunneling tapi nggak terlalu tinggi nih. Bisa dibilang hampir rata sih ya. Nah ini berfungsi untuk saluran knalpot sih biasanya ya. Nah kemudian untuk di bagian jok penumpang depan, di sini juga ada tombol shortcut ya. Untuk memajukan atau mengatur rebahan dari si kursinya nih. Kalau misalkan penumpang belakang mau ngemajuin, jadi gampang dia, tinggal mencet tombol ini aja nih. Ya, jadi nggak jauh mencetnya ya. Dan untuk membuka bagasinya, selain menggunakan tuas dari dalam kabin, dia juga ada tombol elektris ya di sini ya. Nah, kita langsung buka aja. Akomodasi bagasinya seperti ini. Bisa dibilang karena ini mid size-nya sedan ya, dari Toyota nih lumayan besar juga nih untuk akomodasi bagasinya. Di sini juga sudah dilapisi dengan bahan sejenis bludru nih ya, udah rapih nih. Tapi sayang nih tangkainya belum tertutup ya, dia masih terbuka seperti ini rangkanya. Dia juga sudah ada lampu bagasi ya di atas ini. Di sini ban serepnya dia modelnya full size, velgnya velg alloy sama seperti yang terpasang di mobilnya. Dan di kiri kanannya juga sudah ada toolkit yang tertata rapi ya, sudah ada tempatnya nih untuk dongkrak, kunci roda, segitiga pengaman ya, udah lengkap nih, udah rapih, udah ada tempatnya. Ya itu tadi ya, kita udah sedikit ngebahas dari sisi eksterior, interior, fitur-fiturnya apa aja, mesinnya seperti apa dari Toyota Camry XV50 pre-facelift tahun 2012 ini. Dan bisa dibilang mobil ini rekomen banget nih buat kalian yang lagi nyari kenyamanan, fitur berlimpah, dan juga kabin yang lega nih ya. Dan untuk harganya sendiri, mobil ini ya, saya cek itu sekitar 190 sampai 200 jutaan ya.
Itu untuk wilayah DKI Jakarta. Tapi harga itu bisa juga lebih mahal ataupun bisa juga lebih murah ya, tergantung kondisi mobilnya sendiri dan juga tergantung wilayahnya. Dan untuk pajaknya sendiri, informasi dari pemiliknya itu sekitar 6 jutaan ya. Itu untuk pajak per tahunnya wilayah Tangerang ya. Informasi dari pemiliknya untuk konsumsi BBM-nya untuk dalam kota itu sekitar 1:8 sampai 1:9 ya untuk dalam kota. Sedangkan untuk luar kota itu sekitar 1:9 sampai 1:10 untuk konsumsi BBM luar kotanya. Tapi hal tersebut nggak bisa dijadikan patokan ya, tergantung dari cara mengemudi kalian nih. Kalau misalkan cara mengemudi kalian eco drive atau main bejek-bejek aja nih gasnya, itu dapat mempengaruhi lagi ya dari konsumsi BBM-nya untuk dalam kota maupun luar kota. Dan buat kalian juga nih yang lagi mau nyari Camry seperti ini ya, secondnya nih perlu diperhatikan juga di bagian rack steer-nya. Kalau misalkan yang bermasalah itu dia mengeluarkan bunyi-bunyian ya, bunyi-bunyian di bagian setirnya. Nah itu bisa kalian hindari ya untuk memilih unit tersebut. Kalau bisa pilih yang nggak ada bunyi sama sekali, karena kalau misalkan rack steer sudah kena atau sudah bunyi, itu untuk penggantian partnya itu sekitar 10 sampai 15 jutaan ya. Tapi kalau misalkan kalian mau servis aja itu sekitar 3 sampai 4 jutaan untuk biaya servisnya. Segitu aja review kita dari AutoTune Indonesia. Jangan lupa nih buat kalian yang belum subscribe channel AutoTune Indonesia, bisa langsung subscribe nih ya channel AutoTune Indonesia. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian, beri komentar, masukan, serta like video ini jika kalian suka dengan video ini. Dan terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Saya Bimo, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.